Bab 116 Perselisihan Internal. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Selamat, Master, karena berhasil menggabungkan 3 topeng dosa besar. Anda telah memperoleh topeng dosa besar tingkat emas. Pemberitahuan sistem terdengar di telinga Watson, dan dia melihat bahwa atribut topeng itu telah berubah. Item spesial tingkat emas, topeng dosa besar, belum lengkap. Efek, mampu menahan serangan dari elit tingkat emas. Efek samping, emosi pengguna akan menjadi sangat tidak stabil setelah memakainya. Efek tambahan, melahap, sentuhan lezat, amarah, transformasi raksasa. Pesona tingkat lanjut memiliki kemampuan untuk membingungkan pikiran dan mengendalikan orang lain. Afinitas sangat meningkatkan pesona seseorang saat menghadapi lawan jenis. Keterampilan tambahan, perlindungan dewa jahat, sinar kematian memancarkan aura tempur elemen gelap dari topeng yang dapat menyebabkan kekuatan hidup seseorang menghilang, sebanding dengan serangan kekuatan penuh prajurit tingkat emas. Seperti yang kuharapkan dari topeng yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Efek dari perlengkapan tingkat emas sudah sebanding dengan prajurit tingkat emas puncak. Jika aku bisa menggabungkan lebih banyak topeng, aku bayangkan kekuatannya akan lebih kuat. Watson sudah menantikan kemampuan topeng gabungan itu. Pada saat yang sama, kelima anggota geng bandit iblis terkejut. Apa kau lihat itu? Grit, yang bertugas memberi buff pada rekan satu timnya, bertanya dengan lembut. Kurasa aku melihatnya. Orang kedua yang berbicara adalah Orat. Dia mengusap matanya yang indah. Dia menggabungkan topeng dosa besar. Yah, itu mungkin bukan penggabungan yang sebenarnya. Mungkin dia hanya menyatukan topeng itu dengan paksa. Bukannya kita belum pernah melakukan itu sebelumnya. Wanita muda itu, yang mengenakan topeng rubah putih, mendengus tidak puas. Di belakangnya, Slot, yang melayang di udara, tidak berbicara. Sebaliknya, dia hanya mendengarkan diskusi rekan satu timnya, tetapi aura di tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Misi gereja iblis selalu menyatukan topeng dosa besar untuk mengembalikan kejayaannya. Siapapun yang dapat menyatukannya akan menjadi penerus gereja. Apakah kau masih ingin bertarung? Ketika topeng itu berubah, mentalitas Watson juga berubah secara signifikan. Terkadang ia merasa lapar, terkadang ia merasa marah, dan terkadang ia khawatir jika ia tidak cukup tampan. Fluktuasi emosi yang hebat mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa itu adalah efek samping dari topeng dosa besar. Meskipun demikian, Watson menolaknya. Ia mengaitkan jarinya ke orang-orang di depannya. Tanduk pada topeng 3 dalam 1 yang ia kenakan di wajahnya mulai berkedip dengan cahaya hitam. Satu-satunya matanya yang keruh berubah, dan rambut pada mereka yang melihatnya berdiri tegak. Mengapa aku merasa orang itu telah berhasil menyatukan topeng dosa besar? Wanita berambut pirang itu berkata dengan rakus dan curiga saat topeng di wajahnya berkilat dengan cahaya. Aku merasa seolah topengnya memiliki semacam gravitasi yang menarik topeng keserakahan di wajahku untuk terlepas. Aku juga bisa merasakan aura yang sama dengan iblis primordial dari topengnya. Apakah fusi itu berhasil atau tidak, kita akan tahu begitu kita mencobanya. Lady Slot berbicara tepat sebelum dia menyerang langsung ke Watson dan merentangkan lengannya yang tak terlihat di belakangnya. Lengan itu menembus udara sebelum melilit tubuh Watson, tubuh itu berkontraksi dengan erat. Lengan itu juga mencengkeram tenggorokan Watson dalam upaya untuk mematahkan lehernya. Lengan tak terlihat itu setidaknya memiliki kekuatan beberapa ribu kati. Bahkan bisa mematahkan pelat baja dengan mudah. Topeng Slot bisa mengubah serangan menjadi serangan tak terlihat, itu akan membuatnya mustahil bagi orang lain untuk mendeteksinya. Ketakutan terdalam manusia akan selalu berasal dari yang tidak diketahui. Oleh karena itu, meskipun si Kungkang hanya elit tingkat perak, kemampuannya secara keseluruhan tidak jauh lebih lemah dari seorang prajurit tingkat emas. Dia juga anggota terkuat kedua dari geng bandit iblis, dia berada di belakang Pride, yang tidak ada di sana hari itu. Hanya itu yang kau miliki. Kekuatan di tubuhnya terasa seperti 10.000 kati, tetapi Watson tidak merasakan sakit apapun. Itu karena topeng bertanduk satu di wajahnya memakan semua kekuatan yang menyerangnya. Yang ada di hatinya hanyalah kemarahan yang tak berujung. Dia marah pada dirinya sendiri, tetapi dia juga marah pada kelemahan Lady Slot. Karena kau sangat lemah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aktifkan keterampilan topeng, Death Ray.
Mata keruh pada topeng itu tiba-tiba meledak dengan cahaya berwarna-warni. Sinar itu setebal lengan, itu mengenai lengan tak terlihat yang melilit tubuhnya. Lengan tak terlihat itu kemudian berubah warna dan menjadi terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, ia layu secara bertahap bersama dengan topeng di wajah Slot. Topeng itu retak terbuka dari tengah, itu memperlihatkan sepasang pupil putih bersih, bulu matanya juga putih. Mereka tampak bingung. Aku tidak menyangka topeng itu akan hancur. Tidak apa-apa, gabungkan untukku. Setelah topeng di wajah Slot hancur, topeng itu berubah menjadi dua sinar cahaya putih sebelum mereka menuju ke wajah Watson dengan kecepatan tercepat. Topeng 3-1 di wajahnya segera berubah menjadi topeng 4-1, dan pola berbentuk unicorn mulai berubah. Pupil mata satu yang keruh terbelah menjadi dua, mereka tampak sangat mirip dengan manusia. Penampilannya yang jelek juga menjadi lembut secara bertahap. Itu sangat mirip dengan patung iblis primordial yang diukir di 5 gunung yang pernah dilihat Watson sebelumnya. Para pemimpin geng bandit iblis lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka mengonfirmasi bahwa Watson telah menggabungkan topeng dosa besar. Lebih jauh lagi, Lady Slot adalah yang terkuat di antara mereka. Jika dia tidak dapat mengalahkan Watson, maka tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengannya, bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Mereka mengira bahwa setelah Watson telah merapal mantra tingkat platinum, kekuatannya akan jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan mereka akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Namun, mereka tidak berharap dia akan tetap kuat. Siapa berikutnya? Watson melihat Lady Grit yang tersisa dan wanita lain berpakaian hitam yang mengenakan topi bambu dan tidak memiliki penampilan yang mencolok. Para wanita itu melangkah mundur, dan itu termasuk Lady Grit. Wanita itu, berpakaian seperti kabut hitam, berhenti selama beberapa detik sebelum dia perlahan berjalan ke arah Watson. Sepasang sayap aura tempur hitam legam mengepak di belakangnya saat mereka melepaskan badai yang dipenuhi tekanan di udara. Infai, itu Infai, yang telah mengambil tindakan. Aku tidak menyangka Infai begitu berani. Dia masih berani bergerak. Wanita muda itu penuh nafsu dan emosional. Oh, benar, aku hampir lupa bahwa kita masih memiliki Infai. Topengnya dapat menyamai kekuatan lawannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan sebanding dengan kita begitu Infai mengaktifkan kekuatannya. Kemudian, dia terus menggeram, jika dia masih bisa menang dalam keadaan seperti itu, maka kita akan menghancurkan topeng Infai. Tidak seorang pun akan bisa mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan Watson, tidak bisakah mereka mengalahkan Lady Infai yang berada di tingkat yang sama dengan mereka. Tampaknya Watson menginginkan topeng mereka, dan jika dia membutuhkannya, mereka tidak takut. Para petinggi geng bandit iblis tampaknya telah menemukan cara untuk memecahkan kesulitan mereka, yang membangkitkan kepercayaan diri mereka. Namun, mereka terkejut ketika Infai berjalan mendekati Watson tetapi tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia mengangkat jubahnya dan memperlihatkan kepala berambut merah menyala dan topeng manusia berbentuk bulan sabit yang terdistorsi. Kemudian, Infai melepaskan topeng dari wajahnya dan menyerahkannya kepada Watson dengan hormat dengan kedua tangan. Infai memiliki pupil merah menyala yang sama di bawah topeng itu, tetapi pupilnya vertikal. Sisik-sisik tumbuh di kedua sisi pipinya. Itulah ciri-ciri makhluk setengah manusia yang disebut peri api. Kau Watson, kan? Tuan Watson, terimalah topengku. Watson tercengang saat melihat ketulusan Infai. Ia berdiri terpaku di tanah, dan para pemimpin geng bandit iblis lainnya juga terdiam. Infai, apa yang kau lakukan? Mengapa kau memberikan topeng itu kepada orang ini? Apa kau gila? Teman-teman Infai di belakangnya berteriak. Namun, Infai menutup telinga. Dia hanya menoleh untuk melihat semua orang dengan sedikit rasa jijik di matanya. Aku tidak gila, kalianlah yang gila. Jangan lupa, geng bandit iblis dulunya adalah sebuah gereja sebelum mereka menjadi geng bandit. Tapi sekarang aku melihat bahwa kalian telah jatuh dari orang percaya yang taat menjadi bandit sejati. Para wanita tersentak ketika Infai terus berkata, tidak peduli apa yang kau pikirkan, aku hanya punya satu tujuan, untuk memasang kembali topeng dan mendengarkan ajaran iblis primordial lagi. Dan orang ini dapat menyatukan topeng, yang berarti bahwa dialah yang dipilih oleh iblis. Dia berbalik lagi, Infai menundukkan kepalanya. Tuan Muda Watson, aku Infai. Aku bersedia menjadi pelayanmu yang paling setia dan membantumu mendapatkan topeng yang tersisa. Apa ini?
Watson tercengang, musuh telah mengalami pertikaian internal dan kemudian pengkhianatan. Dia pikir dia akan mendapatkan topeng yang tersisa melalui fusi sihirnya yang terus-menerus untuk mengintimidasi musuh. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengambil inisiatif untuk meletakkan topeng di depannya dan bahkan ingin menjadi bawahannya. Apakah mereka ingin menipunya? Mungkin mereka ingin memanfaatkan kecerobohannya untuk menusuknya. Allen dan yang lainnya, yang tidak jauh dari sana, dan pemilik manor juga tercengang. Apa yang telah terjadi? Pemimpin geng bandit iblis membelot ke musuh. Apakah mereka menemukan identitas Watson sebagai anak haram bangsawan perbatasan, sama seperti yang kulakukan? Sven menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Dia tidak bisa tidak berpikir seperti itu. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya tidak demikian. Pendahulu geng bandit iblis adalah organisasi besar. Lebih jauh lagi, dia melihat geng bandit iblis memanggil proyeksi iblis primordial tingkat platinum. Mereka seharusnya tidak takut pada bangsawan perbatasan, yang juga seorang penyihir tingkat platinum. Karena pertempuran telah usai, apakah mereka akan mendapat pujian? Kelompok pemilik rumah bangsawan itu memikirkan hal itu. Tujuan utama kehadiran mereka adalah untuk melengkapi tujuan Watson dan untuk menunjukkan kekuatannya. Mereka merasa telah memenuhi tanggung jawab mereka dan menjadi lebih dekat dengannya pada saat yang sama. Tuan Muda Watson terlalu kuat. Dia telah menaklukkan geng bandit paling kuat di perbatasan dalam waktu yang singkat, kata seorang pemilik rumah bangsawan. Tidak jauh darinya, pemilik rumah bangsawan lain berkata, bagus sekali. Saya akan menambahkan 1 poin lagi. Ini benar-benar pertempuran yang mudah. Akan lebih baik, jika lengan saya tidak patah. Setengah dari pujian mereka dilebih-lebihkan, dan setengah lainnya datang dari lubuk hati mereka. Sejumlah kecil dari mereka telah tewas, sementara sebagian besar dari mereka hanya mengalami luka ringan. Itulah harga yang harus mereka bayar untuk membasmi gerombolan bandit di perbatasan. Itu adalah rekor pertempuran yang mengesankan. Allen adalah yang paling bangga di antara orang-orang itu. Dia berdiri di depan kerumunan dengan tangan di pinggul, dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Lihat, apa yang kukatakan. Sudah kubilang tuan mudaku bisa menghadapi orang-orang ini dengan mudah. Jika aku pergi bersamanya, aku hanya akan menimbulkan masalah. Seperti yang bisa kau lihat, mereka bahkan tidak perlu bergerak. Mereka ditaklukkan oleh aura mendominasi tuan muda. Kekagumanku pada tuan muda semakin dalam setiap hari. Allen menghela napas lega diam-diam. Dia merasa sangat gugup ketika Watson bertarung melawan 5 pemimpin geng bandit iblis wanita sendirian. Dia telah memutuskan untuk bergegas maju untuk membantu Watson jika terjadi kesalahan. Untungnya, Watson berhasil lolos dari bahaya sendirian juga. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Sven, bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Sementara itu, di lokasi Watson, Infai berbalik untuk menghadapi teman-temannya setelah dia memperlihatkan penampilan aslinya. Tubuhnya ditutupi dengan api hitam, dan matanya yang merah menyala tampak dingin. Yang dipilih dewa telah ditemukan. Aku harap kalian semua akan menyerahkan topeng kalian kepadanya dan tunduk kepada Tuan Watson dengan patuh. Jika tidak, kalian semua adalah musuh iblis primordial. Kalian adalah pengkhianat. Keserakahan, aku berbicara tentang kalian. Topeng keserakahan berkedip tanpa henti karena menunjukkan kegembiraan di hatinya ketika dia dipilih. Dia tidak mau melepaskan topeng di wajahnya. Seperti yang dikatakan Infai, mereka telah jatuh dari orang-orang beriman yang taat menjadi pencuri yang kotor. Perubahan itu karena kekuatan yang dibawa oleh topeng dosa besar. Namun, seseorang harus membayar harganya untuk mendapatkan kekuatan apapun. Topeng itu memberi mereka kekuatan, tetapi pada saat yang sama, itu juga memengaruhi hati mereka dan mengendalikan emosi mereka. Bagaimana kamu bisa begitu serakah? Apakah kamu tidak mau menyerahkan topeng itu? Apakah ini berarti bahwa daripada menyatukan topeng, kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri? Api hitam di tubuh Infai semakin pekat. Grit mengusap jari-jarinya, dan beberapa koin emas muncul di ujung jarinya. Namun, ukiran rune pada koin-koin itu tidak sama persis dengan yang ada di masa itu. Sebaliknya, koin-koin itu tampak seperti koin-koin kuno. Dia memegang koin-koin itu dan berpikir sejenak sebelum akhirnya meletakkannya. Kemudian, akhirnya, dia meletakkan tangannya di wajahnya dengan susah payah dan menggunakan kekuatan besar untuk merobek topeng itu hingga menampakkan wajah seorang wanita biasa dengan alis tipis dan kulit pucat.
Namanya adalah Grid. Dia mencari semua hal berharga di dunia. Tidak ada yang lebih membuatnya terpesona selain harta karun emas yang berkilau. Namun, tidak peduli seberapa berharganya harta karun itu, mereka tidak seberharga hidupnya. Infai, kamu terlalu keras kepala. Baiklah, kamu menang. Aku memilih untuk menyerahkan topeng dan menyerahkan diriku kepada Master Watson. Pada akhirnya, dia bergabung dengan Demoness Bandit Gang dan menjadi salah satu petinggi. Namun, dia ingin naik pangkat untuk mendapatkan keuntungan. Infai berbeda darinya. Mereka mengatakan bahwa dia pernah menjadi penganut gereja iblis sebelum pembubarannya. Pada saat itu, Demoness Bandit Gang belum terbentuk. Baiklah, kamu telah membuat pilihan yang bijaksana. Peri api bernama Infai berjalan ke Grid dan mengambil topeng dari tangannya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Watson dengan hormat. Master Watson, kamu telah mengumpulkan 6 topeng, hanya topeng Pride yang tersisa. Setelah itu, kamu dapat menggabungkannya untuk melengkapi peralatan tingkat platinum, topeng dosa besar. Pride saat ini berada di persekutuan penyihir di Monty Town. Jangan khawatir, itu akan memakan waktu 3 hari. Tetapi aku akan menemukannya dan membantumu mendapatkan topeng terakhir. 3 hari terlalu lama. Bagaimana kalau 1 hari? Watson bertanya dengan santai. Dia ingin tahu apakah Infai benar-benar ingin membantunya atau apakah dia sedang memasang jebakan untuk menyakitinya. Ya, Tuan Watson, aku akan mencoba yang terbaik. Infai menggertakkan giginya. Dia berada dalam posisi yang sulit, tetapi dia tetap menjawab dengan tegas. Rekanmu ingin tunduk padaku. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Watson memegang 2 topeng di tangannya dan melihat sekelilingnya. Para wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian, akhirnya, Grid mendesah dan berlutut, diikuti oleh urat. Mereka berlutut dengan enggan. Yang terakhir melakukan itu adalah Slot. Mereka menutup mata putih bersih mereka dan menundukkan kepala tanpa daya. Infai telah mengkhianati mereka, dan dia mengenal mereka dengan baik. Itu membuat mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan jika mereka melawan Watson. Jika mereka tidak menyerah, mereka akan mati. Di sisi lain, jika mereka menyerah, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup, jadi itu bukanlah keputusan yang sulit. Selain itu, mereka sangat penasaran dengan metode fusi Watson. Mereka telah mencoba segalanya, tetapi tidak ada gunanya. Mereka tidak akan bertindak gegabah sebelum Watson mengembalikan topeng dosa besar. Ketika semua orang tunduk padanya, Watson sudah mulai menyatu dengan 2 topeng yang tersisa. Sistem, aktifkan fusi. Begitu dia mengatakan itu, kedua topeng di tangannya berubah menjadi sinar cahaya putih dan menyatu dengan topeng di wajahnya. Bentuk topeng telah berubah dari binatang buas menjadi garis halus yang lembut. Perubahan itu bahkan lebih jelas. Pada saat itu, penampilan topeng itu hampir tidak mungkin terlihat. Itu seperti kulit setipis sayap jangkrik, itu sangat cocok dengan wajah Watson. Wajah itu adalah wajah seorang wanita, begitu cantik hingga membuat orang sesak napas. Pada saat yang sama, bola mata yang keruh dan ilusi muncul di tubuh Watson. Bola mata itu terbuka dan tertutup, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka akan membatu. Itu sama dengan mata iblis primordial. Kemudian, atribut topeng 6 dalam 1 muncul di depannya, item spesial tingkat emas, topeng dosa besar dengan sedikit cacat. Efek, menahan serangan dari elit tingkat platinum. Efek sampingnya termasuk emosi pengguna akan menjadi sangat tidak stabil setelah memakai topeng, dan pengguna akan memiliki penampilan feminin. Efek tambahan, melahap, mencicipi, menyentuh, marah, raksasa, pesona tingkat lanjut, afinitas, peningkatan uang, dari topeng keserakahan. Gunakan koin emas untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri dan rekan satu tim Anda. Semakin banyak koin emas yang Anda gunakan, semakin besar peningkatannya keberuntungan, kesetaraan paksa dari topeng kecemburuan. Setelah menggunakannya, kekuatan lawan bisa sama dengan Anda sendiri, tetapi tidak efektif terhadap mereka yang kekuatannya terlalu jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari Anda sendiri. Shadow Doppelganger, tangan tak terlihat membuat serangan tidak terdeteksi, dan penyimpanan energi. Keterampilan tambahan, perlindungan dewa jahat, hantu sinar kematian, mimikri sempurna, dapat berubah menjadi orang lain atau bahkan hewan. Resonansi emosional dapat memengaruhi emosi orang-orang di sekitar. Semakin kuat kemauan lawan, semakin lemah efeknya. Pemanggilan iblis primordial dapat memanggil proyeksi iblis primordial tingkat platinum dan menggunakan kekuatannya.
Saat dia melihat atribut di depannya, Watson mengulurkan tangannya keluar dan menyentuh topeng di wajahnya tanpa sadar. Topeng itu sudah menyatu dengan wajahnya, rasanya seperti menyentuh kulitnya. Ada begitu banyak keterampilan. Aku akan mencoba kekuatan pertahanan topeng ini terlebih dahulu. Watson membuka lengannya dan mulai melantunkan mantra sihir tingkat emas humanoid auto main giant. Segera, 100 raksasa elemen air yang tingginya lebih dari 10 meter muncul di sampingnya, masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Kemunculan mantra yang tiba-tiba itu mengejutkan para pemimpin geng bandit iblis wanita, yang telah melepaskan topeng mereka. Mereka tidak menyangka bahwa setelah pertempuran yang begitu intens, Watson masih memiliki begitu banyak kekuatan. Jika mereka tidak memilih untuk menyerah, mereka mungkin telah menjadi mayat. Para wanita itu tampak bingung. Pada saat yang sama, mereka sedikit bingung. Mengapa Watson menggunakan mantra yang begitu kuat setelah pertempuran berakhir? Apakah dia mencoba membungkam mereka? Tepat saat mereka bingung, Watson telah mengendalikan lebih dari 100 raksasa elemen air yang melayang di udara saat mereka menyerang langsung ke arah mereka. Tubuh Watson yang berusia 10 tahun bagaikan tusuk gigi di hadapan raksasa air, jari kaki raksasa air itu lebih besar darinya. Ketinggian yang tidak rata itu membuat orang-orang merasakan sensasi aneh dan terdistorsi. Raksasa tambang otomatis humanoid, meledaklah. Kemudian, Watson memberi perintah, dan semua raksasa tambang di sekitarnya meledak. Hal itu memicu reaksi berantai. Jangkauan ledakan satu raksasa tambang adalah puluhan meter, dan jangkauan 100 raksasa tambang adalah ratusan meter. Ledakan itu saling tumpang tindih, uap air yang padat menyebar dalam bentuk cincin dan membentuk awan jamur yang luas di langit. Apakah dia gila? Dia mengendalikan sihir untuk menyerang dirinya sendiri. Para pemimpin geng bandit iblis terlempar ke belakang oleh gelombang sihir yang ganas. Sayap aura tempur di tubuh mereka terkoyak-koyak karena angin kencang, bekas-bekas darah muncul di tubuh mereka. Alan, para pria lainnya, dan binatang ajaib juga terhempas dari ledakan itu. Untungnya, mereka telah menjauh ketika Watson melepaskan mantra tingkat platinum, jadi mereka tidak terluka parah. Alan, Watson menyerang dirinya sendiri. Apakah ini juga sesuai dengan harapanmu? Sven bertanya dengan ekspresi aneh. Dia akhirnya berhasil mengendalikan liger bersayap duanya dengan kesulitan yang luar biasa. Sebelum dia meninggalkan geng bandit kumuh, dia telah mengenakan baju besi tingkat perak yang diberikan Watson kepadanya. Kalau tidak, dia akan semakin malu. Yah, ekspresi Alan sedikit canggung. Bagaimana mungkin dia mengira Watson akan menyerang dirinya sendiri? Dibandingkan dengan kebingungannya, dia bahkan lebih khawatir. Tuan muda itu tidak melepaskan mantra biasa, tetapi dia tidak terluka. Ledakan itu telah berakhir saat dia merenungkannya. Sebuah lubang besar muncul di awan di langit. Watson tampak cantik saat dia berdiri di sana. Rambut coklatnya yang pendek berkibar tertiup angin, dan pakaian di tubuhnya tidak memiliki sedikit pun lipatan. Bagus sekali. Aku tidak kecewa dengan kemampuan fusi setelah usaha keras yang kulakukan untuk mencari topeng dosa besar. Bahkan sihir tingkat emas tidak dapat menembusnya. Sudut mulut Watson melengkung menjadi lengkungan aneh. Selain peningkatan pertahanan, topeng dosa besar juga memperoleh banyak keterampilan magis. Itu juga sangat membantuku. Setelah perhitungan yang cermat, dia menemukan bahwa topeng dosa besar memiliki 12 keterampilan. Setiap topeng yang rusak memiliki 2 keterampilan utama dan sekunder, misalnya, keterampilan utama topeng iri adalah kesetaraan paksa, dan keterampilan sekundernya adalah klon bayangan. Hasilnya, ia dapat memanggil bayangan yang kekuatannya hanya setengah dari kekuatan petarung. Kerugiannya adalah bayangan tersebut tidak dapat berada terlalu jauh dari tubuh utama dan tidak dapat bertahan lama. Jelas, seseorang harus memiliki keterampilan tersebut, jadi slot tidak menggunakannya saat bertarung dengannya. Contoh lain adalah keberuntungan dan penyimpanan energi, yang merupakan keterampilan sekunder dari topeng keserakahan dan kemalasan. Keberuntungan dapat meningkatkan keberuntungan seseorang, seseorang dapat keluar dan mencari sejumlah uang atau membiarkan lawannya tertimpa meteorit yang lewat selama pertempuran. Itulah efek keberuntungan. Watson merasa bahwa ia dapat menerapkannya pada fusi sistem di masa mendatang. Penyimpanan energi adalah keterampilan yang bahkan lebih kuat. Itu dapat mengumpulkan energi yang tidak ia gunakan, dan ketika ia membutuhkannya, itu akan meledak secara bersamaan untuk menampilkan kekuatan beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari jumlah biasanya. Namun, pertama-tama,
ia harus tertidur untuk menyimpan energi. Watson menatap kemalasan, yang tubuhnya berlumuran darah saat ia terlempar ke belakang. Ia mendesah diam-diam. Wanita-wanita ini tidak lemah, terutama dengan peningkatan topeng dosa besar. Seorang prajurit tingkat perak memiliki kekuatan yang setara dengan elit tingkat emas. Jika bukan karena pengkhianatan Infai yang menyebabkan pertikaian internal mereka, aku hanya akan mampu mengalahkan mereka jika aku menghabiskan semua energi dalam sumber sihir unsur kekacauan dalam pertempuran nyata. Pertempuran itu adalah yang tersulit yang pernah dialami Watson sejak ia bertransmigrasi ke dunia itu. Bahkan pertarungan dengan pemilik manor sekutu tidaklah sesulit itu. Untungnya, semuanya sudah beres sekarang. Watson menyentuh wajahnya. Wajahnya yang cantik segera berubah kembali ke penampilan aslinya. Itulah keterampilan tambahan, mimikri sempurna, setelah topeng itu menyatu. Ia tidak hanya bisa mengubah wajahnya, tetapi ia juga bisa menyesuaikan tinggi badannya. Setelah topeng dosa besar menyatu 6 kali, ada 3 kemampuan tambahan. Yaitu mimikri sempurna, resonansi emosi, dan pemanggilan iblis primordial. Menurut penilaian Watson, setiap topeng dosa besar yang hancur membawa teknik tingkat emas primer dan tingkat perak sekunder. Lebih jauh lagi, teknik tambahan yang menyatu lebih kuat dan praktis daripada itu. Dengan topeng ini, aku bisa melindungi diriku sendiri tidak peduli bahaya apa yang aku hadapi di perbatasan di masa depan. Bahkan jika dia harus menghadapi Archmage perbatasan tingkat platinum yang legendaris, dia masih bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Itu hanya efek dari 6 topeng yang menyatu, itu jika dia bisa mengumpulkan semua topeng dosa besar. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia jadinya. Pada saat itu, Alan membawa sekelompok pemilik manor untuk mengendalikan binatang ajaib. Kemudian, dia pergi ke Watson dengan senyum menyanjung di wajahnya. Tuan Muda Watson, aku tidak menyangka kamu terlihat begitu tampan saat kamu mengeluarkan sihirmu. Aku ingin bertanya, bagaimana aku bisa menjadi sehebat kamu? Orang-orang yang datang bersamanya menahan keinginan untuk muntah. Watson juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu bahwa Alan adalah orang yang sombong, dan tidak ada cara yang baik untuk menghentikannya. Namun, dia dapat menggunakan salah satu topeng dosa besar untuk memperbaiki situasi itu. Dia menggunakan resonansi emosional pada Alan. Tuan Muda Watson, aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari wajah tampanmu. Jika kau seorang gadis, aku pasti akan jatuh cinta padamu. Namun, jika kau seorang pria dewasa, kurasa aku akan menjadi pelayanmu yang paling setia. Alan memberi isyarat dengan kedua tangannya di dada dan hendak mengatakan lebih banyak tentang kelebihan Watson. Tiba-tiba, ia merasakan gelombang kepanikan. Ia benar-benar lupa apa yang hendak ia katakan. Ekspresinya menjadi kaku saat gelombang kelelahan disertai rasa kantuk menyerangnya. Ia ingin memejamkan mata. Apa yang terjadi? Alan panik. Ia membuka mulutnya dan bertanya, ada apa denganku? Tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk dan sedih. Ia menangis. Orang-orang di sekitar memandang Alan seolah-olah ia seorang idiot. Mereka mengira Alan ingin mengumpulkan hadiah lagi, mereka memutuskan untuk mengabaikannya. Sebaliknya, mereka membungkuk kepada Watson dan berkata, Tuan Muda Watson, terima kasih banyak atas bantuanmu. Jika bukan karenamu, kami akan berada dalam bahaya, jadi. Mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Watson terlebih dahulu dan kemudian menyatakan kesetiaan mereka. Pada saat yang sama, mereka ingin Watson membantu merawat orang-orang yang terluka. Mereka telah menderita banyak korban ketika mereka menyerang geng bandit iblis wanita karena iblis wanita purba. Banyak penjaga mereka yang membatu, dan banyak pemilik rumah bangsawan telah kehilangan anggota tubuh mereka. Karena Watson sangat kuat, dia seharusnya dapat menghilangkan mantra pembatu. Namun, mereka merasakan kemarahan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka, dan itu memengaruhi kata-kata mereka. Jadi, Tuan Muda Watson, Anda memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa Anda tidak bertindak lebih awal? Benar, jika Anda bertindak lebih awal, kita tidak akan berakhir seperti ini. Anda sengaja membiarkan orang-orang kami mati dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menekan kami dan mengambil alih rumah bangsawan kami, kan? Dasar bajingan. Saat kata-kata itu keluar dari mulut mereka, beberapa pemilik rumah bangsawan yang cerdas menutup mulut mereka. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kemarahan bercampur panik. Apa yang telah terjadi? Itu bukanlah kata-kata yang ingin mereka katakan. Mereka telah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan,
apakah Watson akan membunuh mereka? Watson memperhatikan mereka semua dengan ekspresi tenang. Kau tidak perlu khawatir, masalah ini terkait dengan kastil bulan hitam, jadi aku akan mengganti semua kerugianmu. Orang-orang itu bertindak seperti itu karena resonansi emosional yang telah diaktifkannya. Jika dia ingin membuat orang-orang itu marah, maka mereka akan marah. Jika dia ingin membuat mereka sedih, tidak ada yang bisa tertawa. Menurut pengujiannya, jangkauan resonansi emosionalnya cukup luas, setidaknya 100 meter. Satu-satunya kekurangannya adalah ketika dia membuat orang lain jatuh ke dalam emosi yang bersemangat, dia akan mengalami efek yang sama. Untungnya, dia telah menjalani 2 kehidupan, dan kekuatan jiwanya lebih kuat dari orang kebanyakan. Jadi dia dengan paksa menekan emosi campur aduk di dalam hatinya dan memutuskan untuk melepas topeng di wajahnya ketika dia sampai di rumah untuk melihat apakah ada cara untuk menghilangkan efek sampingnya. Bukankah itu yang seharusnya kamu lakukan? Maksudku, terima kasih, Tuan Muda Watson. Salah satu pemilik rumah bangsawan mengubah kata-katanya dengan paksa dan menggigit lidahnya, itu menyebabkan wajahnya berubah kesakitan. Bagaimana kamu bisa mengganti nyawa manusia? Apakah kamu akan menggunakan koin emas untuk membeli nyawa orang-orang kita? Sungguh menarik, 100 koin emas untuk seseorang. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk mempercayai ketulusanmu. Tampar, sebelum pemilik rumah bangsawan lainnya bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan kejam. Dia terdengar seperti ingin menangis. Tuan Muda Watson, aku tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan tadi. Aku juga tidak tahu apa yang salah denganku. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti perasaanmu. Watson berkedip. Dia memiliki ekspresi polos kekanak-kanakan di wajahnya ketika dia membatalkan mantra resonansi emosional secara diam-diam. Orang-orang di sekitarnya segera kembali ke diri mereka yang normal. Orang-orang yang marah tidak lagi marah, dan Alan tidak lagi menangis. Sebaliknya, mereka semua memandang Watson dengan kagum. Mereka telah berbicara buruk tentang Watson, tetapi dia malah menghibur mereka. Sungguh malaikat, mereka hidup di dunia di mana orang-orang menghormati mereka yang kuat. Watson bisa saja membunuh mereka dan menyita harta benda mereka. Namun, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia cukup baik untuk melenyapkan semua kelompok bandit. Jadi bagaimana jika mereka harus membayar harga untuk menjadi saksi prestasi bersejarah itu? Selama kamu melakukan yang terbaik untuk bekerja di Kastil Bulan Hitam, maka aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kita akan kembali. Kita akan membicarakan sisanya setelah kita meninggalkan hutan berkabut. Fiuh, setelah dia memastikan bahwa dia baik-baik saja, Alan menghela napas panjang dan mengusap pipinya. Tuan Muda Watson, bagaimana dengan geng bandit iblis wanita? Watson menoleh dan menatap para pemimpin geng bandit iblis wanita, mereka tampak menyedihkan. Selain Infai, wanita-wanita lain menatapnya dengan ekspresi yang bertentangan di wajah mereka. Bawa mereka kembali bersama kami. Jika ada yang tidak patuh, maka Watson ingin memintanya untuk membunuh mereka. Dia telah merampas topeng mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lebih jauh lagi, dia tidak menganggap mereka tinggi karena pengalamannya dengan Lady Gluttony. Oleh karena itu, dia tidak mau menerima mereka di Kastil Blackmoon meskipun mereka adalah elit tingkat perak. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, para pemimpin geng bandit iblis berlutut di depannya. Infai adalah orang pertama yang melakukannya. Tuan Muda Watson, kami akan pergi bersamamu. Para wanita itu tampak tenang. Pertama, karena nyawa mereka terancam. Kemudian, karena apa yang baru saja dilakukan Watson kepada mereka. Itulah 2 alasan mereka ingin pergi bersama Watson. Geng bandit iblis memiliki deskripsi lengkap tentang topeng dosa besar. Sebelum rusak, topeng dosa besar memiliki kemampuan ajaib untuk memengaruhi emosi orang lain. Watson telah menunjukkan kemampuan itu dengan sempurna, dan mereka ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Kota Monty. Di jalan utama tidak jauh dari pintu masuk kota terdapat persekutuan penyihir. Ada sebuah papan nama besar, dan hari itu sangat ramai. Ada kereta mewah dengan berbagai papan nama diparkir di pintu masuk. Banyak penjaga berdiri di luar kereta tersebut, dan di dalam persekutuan penyihir itu sunyi. Para wanita muda di konter bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat sebuah pertemuan penting diadakan di lantai 2. Orang-orang dalam pertemuan itu termasuk Presiden Persekutuan Penyihir,
wakil presiden, dan 4 tetua. Semuanya, beritahu kami, apa pendapat kalian tentang kematian tetua Folsen di perbatasan? Audrey duduk di ujung meja. Bulu matanya yang panjang terkulai saat menutupi mata hitamnya yang indah yang seindah langit berbintang. Rambutnya yang panjang hampir mencapai pinggangnya, tetapi setengahnya ditutupi oleh topi penyihir yang dikenakannya. Meskipun dia mengajukan pertanyaan itu, Audrey tidak melihat ke-6 orang di seberangnya. Sebaliknya, dia memotong kuku ungu mudanya dengan santai. Dia baru saja mewarnai kukunya, dan ada sedikit aroma bunga di kukunya. Dia telah bertindak kurang ajar, tetapi para penyihir yang kuat itu tidak berani mengeluh tentang hal itu. Lady Audrey adalah Presiden Mage Guild, dia adalah penyihir tingkat emas yang kuat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Audrey memiliki identitas lain, dia adalah Pride, pemimpin Demoness Bandit Gang, Presiden. Karena tidak ada yang berbicara, maka izinkan saya untuk mulai. Orang yang berbicara duduk di sisi kanan meja panjang. Dia mengenakan jubah abu-abu tebal, dan dia tampak tua. Saat dia berbicara, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan membelai janggut putih keabu-abuannya. Saran saya adalah segera kumpulkan semua penyihir di guild dan pergi ke Kastil Blackmoon untuk membasmi kekuatan itu. Membunuh sesepuh guild penyihir adalah kejahatan yang tidak dapat kita toleransi. Jika mereka tidak dihukum berat, Guild penyihir tidak akan dapat terus memiliki pijakan di Monty Town. Tetua itu adalah Leonard. Dia adalah wakil presiden Guild penyihir di Monty Town, dan dia juga seorang penyihir tingkat emas. Dia hebat dalam sihir elemen api. Namun, meskipun mereka adalah penyihir tingkat emas, dia jauh lebih lemah daripada Audrey, yang telah menguasai sihir elemen gelap. Karena itu, dia sangat menghormatinya. Wakil Presiden Leonard, itu sepertinya tidak pantas. Kudengar Folsen meninggal karena disuap oleh pemilik rumah bangsawan bernama Zangwil. Selama ini, Folsen bekerja sebagai pemburu bayaran di belakang kami. Kami selalu menutup mata terhadap hal-hal seperti itu, tetapi itu tidak berarti bahwa apa yang dilakukannya benar. Orang yang berbicara itu duduk di sebelah Leonard. Dia adalah seorang wanita parubaya dengan bintik-bintik di wajahnya, dan rambutnya acak-acakan. Dia mengenakan jubah merah menyala. Namanya adalah Anna, ketua tetua persekutuan penyihir, dan seperti Leonard, wakil presiden, mereka berdua adalah penyihir elemen api. Namun, dia berada di puncak tingkat perak. Kebanyakan penyihir yang mempraktikkan sihir elemen api adalah orang yang mudah marah. Selain itu, keduanya menggunakan bahan yang hampir sama untuk berlatih, dan itu mengakibatkan seringnya terjadi gesekan. Oleh karena itu, Anna akan selalu mengatakan yang sebaliknya dari apa yang dikatakan Leonard. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa kematian Folsen adalah kesalahan Kastil Bulan Hitam. Siapa yang bisa mereka salahkan jika orang itu menginginkan milik orang lain? Mereka hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatan mereka. Setelah Anna selesai berbicara, Leonard menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Kemudian, tatapan mereka bertemu, dan percikan api beterbangan. Saya setuju dengan kata-kata wakil presiden. Jika Anda menyentuh salah satu dari kami, maka tidak masalah apakah pihak lain telah melakukan kesalahan atau tidak. Bunuh saja dia. Jika tidak, orang akan berpikir bahwa persekutuan penyihir itu mudah. Ini bukan masalah benar atau salah, tetapi masalah martabat. Bagaimana menurut Anda, Lady Audrey? Sebuah suara magnetik bergema dari samping, itu adalah seorang pria muda. Dia memiliki rambut emas dan wajah yang tampan. Pada saat itu, tangannya melingkari bagian belakang kepalanya. Dia sengaja mengangkat kursinya dan menggoyangkannya dengan lembut, itu membuat orang khawatir bahwa dia akan jatuh. Begitu dia selesai berbicara, pemuda pirang itu menatap tajam ke arah Audrey. Matanya dipenuhi dengan cinta yang tak tersamar. Audrey tidak menatapnya, dia juga tampaknya tidak bisa mendengar suaranya. Sebaliknya, dia terus mengutak-atik kuku-kukunya yang indah dengan acuh tak acuh. Kemudian, Anna menoleh dengan ketidakpuasan. Martin, maksudmu kau di pihak Leonard? Aku tidak memihak siapapun. Aku hanya berdiri di pihak keadilan. Jadi bagaimana menurutmu, Presiden? Martin terus fokus pada Audrey. Ketika dia menyadari bahwa dia mengabaikannya, dia melengkungkan bibirnya dan menatap pria di belakangnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memiliki rambut coklat yang berantakan, dan sosoknya setinggi beruang raksasa. Tuan Hilbert, Anda dikenal sebagai penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Apakah Anda keberatan?
Hilbert memejamkan matanya. Wajahnya yang tegas memancarkan aura yang menindas. Selain itu, dia tidak mengenakan jubah penyihir. Sebaliknya, dia mengenakan satu set baju besi yang dirantai. Akibatnya, tidak ada yang bisa mengatakan apakah dia seorang penyihir. Hilbert tetap diam saat Martin bertanya. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia sedang tidur. Martin mengangkat bahu. Bukankah kau bilang ingin membicarakannya? Jadi, mengapa kau tidak bicara? Pembicaraan ini tidak bisa terus seperti ini. Baiklah, kalau begitu tidak perlu melanjutkan pertemuan ini. Audrey meletakkan jarinya di atas meja dan mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang berbinar tampak tak berdasar saat dia melihat semua orang di sana. Mulai sekarang, kalian semua bisa diam. Aku akan bicara. Saat dia membuka mulutnya, para penyihir menahan napas. Bahkan Hilbert, yang tertidur, membuka matanya. Jari-jari ramping Audrey mengetuk meja. 3 hari. Aku memberimu 3 hari. Aku ingin melihat kepala dari semua orang di Kastil Bulan Hitam. Musim dingin akan datang, jadi aku punya banyak hal yang harus dilakukan. 3 hari seharusnya cukup untuk kalian semua. Jangan mengecewakanku. Kalau tidak, kau tahu hukuman seperti apa yang akan kau terima. Ya, Presiden. Semua penyihir, termasuk Martin, tersenyum pahit. Presiden mereka adalah orang yang sangat sombong. Dia sering membuat keputusan tanpa mendengarkan mereka, dan dia selalu berpura-pura membiarkan mereka membicarakannya. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Tapi, Anna adalah satu-satunya yang ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Retak. Sebelum dia bisa berbicara, kursi di bawahnya tiba-tiba hancur, dan serpihan kayu yang patah berceceran di sekujur tubuhnya. Retakan muncul di tanah, dan itu memaksa Anna untuk berdiri dalam keadaan yang menyedihkan. Ekspresinya kesakitan. Audrey mengarahkan jarinya ke Anna, dan cahaya hitam samar muncul di ujung jarinya. Kemudian, dia memberikan tekanan berat pada Anna, yang menyebabkan tubuh dan betisnya gemetar tanpa henti. Tapi apa, Anna? Apakah kamu meragukanku? Kamu harus tahu bahwa dunia itu berputar di sekitarku. Siapapun yang tidak mematuhiku akan mati. Persekutuan penyihir kehilangan seorang penatua beberapa waktu lalu, tetapi aku tidak keberatan kehilangan yang lain. Kata-kata arogan dari mulut Audrey terdengar begitu alami. Nona Audrey, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Kastil Blackmoon dapat memusnahkan Volson dan pasukan sekutu dari lebih dari 10 manor. Mungkin mereka punya senjata rahasia. Aku bahkan mengirim seseorang untuk menanyakannya. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Kastil Blackmoon, Watson, adalah anak haram bangsawan perbatasan. Jadi jika kita menyerang Kastil Blackmoon, apakah kita akan membuat bangsawan perbatasan juga marah? Suara Anna bergetar, dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan posturnya saat dia membela diri. Nona Audrey, aku tidak menentangmu. Aku hanya khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Bangsawan perbatasan. Meskipun kita berada di perbatasan, Serikat Penyihir telah didirikan oleh Yang Mulia. Jadi bahkan jika bangsawan perbatasan memiliki dendam terhadap Yang Mulia, dia tidak akan berani menentang kita secara terbuka dan melepaskan semua kepura-puraan keramahan dengan Yang Mulia kecuali dia ingin memberontak. Martin merentangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi santai, bagaimana? Jika Anna tidak mau pergi, maka aku bisa pergi. Aku bisa menghabisi pasukan kecil di perbatasan sendirian. Anna, kuharap kau bisa menyelesaikan kata-katamu sebelum aku kehilangan kesabaranku lain kali. Audrey menarik kembali jarinya dan menonaktifkan mantranya. Dia bersandar di kursi yang nyaman dan empuk. Kau tidak perlu khawatir tentang kaun perbatasan. Aku sudah menerima pemberitahuan bahwa Lord Astrologer kota kerajaan akan datang ke Monty Town malam ini atau besok. Kaun perbatasan tidak bisa berbuat apa-apa dengan kehadirannya. Astrologer, beberapa penyihir saling memandang dengan heran. Mereka semua pernah mendengar nama itu. Siapapun yang mempelajari sihir pasti tahu nama itu. Jika kaun perbatasan adalah penyihir terkuat di kerajaan, maka pendahulunya adalah astrologer. Bagaimanapun, dia adalah guru Lord Sylvan. Astrologer itu tidak menunjukkan wajahnya di depan umum selama lebih dari 10 tahun. Sebaliknya, dia telah tinggal di istana konstelasi yang dibangun raja untuknya. Dia harus menghitung arah kerajaan di sana. Jika peramal itu datang ke sini, maka masalahnya akan terselesaikan. Dia adalah penyihir tingkat platinum. Jika dia ingin menghancurkan Kastil Bulan Hitam, maka dia hanya perlu mengangkat satu jari.
Dia mungkin bisa melakukannya dalam sehari. Aku tidak menyangka orang hebat seperti dia akan datang ke tempat terpencil seperti kota Monty. Apakah dia pikir kita tampil sangat baik dan ingin memberi kita beberapa petunjuk? Jika kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk darinya, kita pasti akan maju lebih jauh. Para tetua serikat penyihir dan wakil presiden menghela napas lega. Akhirnya, mereka tidak lagi khawatir tentang kastil bulan hitam. Sebaliknya, mereka menantikan pertemuan dengan peramal itu.